Bagian 12. Keputusan Restu. Untuk apa Mas Restu membawa perempuan itu kemari? Wajahnya terlihat lebih kalem, tidak seperti waktu datang ke restoran tadi. Melihat kedatanganku, Mas Restu langsung bangkit dari duduknya. Lam, sini kita perlu bicara, ajak Mas Restu. Wajahnya terlihat datar, masih seperti kemarin saat ia pergi meninggalkan rumah. Entah mengapa seolah aku yang menciptakan permasalahan ini. Sebentar Mas, aku cuci muka dulu, ucapku tenang. Meski dalam dada ada gemuruh yang rasanya siap untuk meledak. Bagaimana tidak, dengan keterang-terangan Mas Restu sudah berani membawa perempuan itu kemari. Akhirnya Mas Restu mengangguk setuju. Silahkan Mas, tunggu. Sementara itu kulihat Ayuna menatap sinis ke arahku. Aku tak peduli dan berlalu menuju kamar. Seperti kataku, aku pun segera menuju kamar mandi yang menyatu dengan kamar mandi untuk mencuci muka. Agar hati merasa lebih tenang dan bersiap dengan segala kemungkinan yang kelak akan terjadi. Setelah membiarkan Mas Restu dan selingkuhannya itu menunggu beberapa waktu, akhirnya aku melangkah keluar. Kuukir wajah setenang mungkin agar tidak terpancing emosi atau tidak boleh beringkah barbar yang akhirnya merugikan diriku sendiri. Saat aku datang, kulihat perempuan itu langsung menempel ke Mas Restu seolah takut ditinggal. Apa kita bicara di sini? Tanyaku. Iya, di sini saja, jawab Mas Restu. Oh ya Mas, di mana anak-anak? Tanyaku memastikan. Aku tidak ingin sampai mereka melihat jika nantinya ada sesuatu yang tidak mengenakan. Anak-anak ada sama Biatun di kamar. Aku mengangguk menanggapi jawaban Mas Restu sembari duduk di sofa tunggal yang berada di sisi kanan Mas Restu. Sementara mereka berdua duduk di sofa panjang. Apa yang ingin Mas bicarakan? Tanyaku tenang. Meski dalam hati sudah berkecamuk dengan beragam rasa amarah, kecewa, kesal juga geram. Mas Restu nampak mengatur napas, membenarkan posisi duduk, dan menegakkan tubuh. Aku yang menunggu mulai kesal dibuatnya. Lam, akhirnya ia mulai bicara. Mas sudah memutuskan untuk menikahi Ayuna, ucapnya yang belum sempat kuduga sebelumnya. Tentu saja aku merasa sedikit shock, namun tetap berusaha untuk tetap tenang. Wanita mana yang tidak sakit hatinya dan bisa menerima saat suaminya akan menikah lagi? Ikhlas, sabar dan dua kata yang mudah diucapkan, namun tidak mudah untuk dijalani. Mungkin lebih baik berpisah daripada menanggung rasa sakit karena cemburu. Lalu, tanyaku berpura-pura tetap tenang, sembari menatap tajam kedua netranya menunggu kalimat lanjutan dari mulutnya. Mas, harap kamu tidak keberatan, jawabnya. Aku menghela napas dalam, membuangnya dengan masyghul, berharap sesak ini sedikit berkurang. Kalau aku keberatan bagaimana? Tanyaku lagi. Mas tetap akan menikahi Ayuna, kamu keberatan atau tidak? Tegasnya yang seketika menerbitkan senyum mengembang dari wajah perempuan yang duduk di sisi kirinya. Ia tersenyum sinis ke arahku, seolah mengatakan kemenangan karena Mas Restu telah membuktikan ucapannya di restoran tadi. Sementara aku mencoba menata hati yang kini perih tak terperih. Kutenangkan hati dengan menghela napas dalam sembari beristighfar. Jika ini memang yang Tuhan pilihkan untukku, aku yakin Tuhan akan memberi jalan keluarnya. Tapi sayangnya aku tidak ingin diduakan, Mas. Kuucap kalimat itu dengan tetap tenang. Aku yakin Mas tidak akan mampu berlaku adil. Kamu sadar dengan ucapanmu? Jangan sampai kamu menyesal, ancamnya. Aku sangat sadar, Mas, sahutku. Kamu akan menyesal meminta cerai dari Mas. Jika Mas tetap memilih dia, mungkin berpisah lebih baik. Jika akhirnya hubungan kita hanya akan terasa semakin dingin, jawabku.
Mas Restu nampak menghela napas kasar dan berkali-kali mengusap wajahnya dengan kasar. Tolonglah, pikirkan lagi, jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Mas tidak ingin kehilanganmu, tapi Mas juga mencintai Ayuna. Hatiku semakin perih mendengar Mas Restu telah terang-terangan mengatakan hal demikian. Tentu saja membuat wanita itu semakin merasa besar hati. Mas, Ayuna ikut bersuara sembari memegangi tangan Mas Restu. Aku jadi semakin geram melihat sikapnya. Mas Restu menoleh. Kenapa tidak kau turuti saja? Bukankah itu lebih baik? Tanyanya pelan. Terlihat sudah bahwa memang di antara banyak wanita tidak ada yang suka untuk diduakan. Sekalipun ia datang sebagai orang kedua, akhirnya berusaha untuk menjadi satu-satunya. Lagian, dia yang minta, sambungnya lagi. Mas Restu lagi-lagi kembali menghela napas berat. Mas pikir kita tidak perlu berpisah, karena Mas yakin Mas bisa untuk berlaku adil. Meskipun Mas bisa berlaku adil, aku tetap saja tidak bisa menerima untuk diduakan. Sanggahku cepat. Bagaimana bisa aku percaya bahwa Mas Restu bisa berlaku adil, sementara sejak kemarin ia tetap berusaha membohongiku setelah ketahuan. Sudahlah Mas, ceraikan saja dia. Kalau Mas memang mencintaiku, buktikan. Kalau tidak, kita batalkan saja rencana pernikahan ini. Perempuan itu mulai memperlihatkan taringnya, mengancam Mas Restu. Lagian, aku yakin aku bisa menjadi istri yang baik untuk mengurus segala keperluan dan hartamu. Mas harus ingat, aku ini seorang lulusan sarjana, lebih pantas untuk mendampingimu. Tentunya aku juga akan setia menemanimu. Lanjutnya dengan penuh rasa percaya diri. Aku tertawa sinis. Kita lihat saja nanti sepantas apa kamu bisa mendampingi Mas Restu. Kamu janji akan setia menemani Mas? Tanya Mas Restu sembari menatap Ayuna dengan lembut, membuat dadaku terasa berdesir perih. Iya, aku janji, jawab Ayuna sembari mengangkat satu jari kelingkingnya untuk ditautkan dengan kelingking Mas Restu. Mereka pun saling melempar senyum. Baiklah kalau begitu. Suara Mas Restu terdengar. Hatiku menunggu cemas meski aku sendiri yang menginginkan perpisahan ini. Mas Restu berdehem, bersiap untuk mengeluarkan kalimat yang nantinya akan menjadi awal baru langkah hidupku. Nilam Sapitri binti Handoko, saya talak engkau dengan talak satu, ucap Mas Restu lantang. Sejenak mataku terpejam, merasakan perih yang kian menghujam. Ikatan yang sekian tahun telah dibina kini kandas dalam sekejap karena hadirnya orang ketiga. Begitu mudahnya Mas Restu berpaling setelah beberapa tahun lalu, masih berjuang bersama agar memperoleh kehidupan yang layak. Namun, pada puncak karirnya seolah dia lupa siapa seseorang yang telah menemaninya berjuang. Mas, masih berharap kamu berubah pikiran dan kita bisa rujuk, lanjutnya. Mas ngapain sih masih ngarepin sesuatu yang jelas-jelas udah? Mas buang, protes Ayuna tak terima. Baiklah, Mas kalau itu keputusanmu, terima kasih. Aku sudah cari tahu tentang prosedur perceraian. Jadi selama masa tunggu, aku akan tetap di sini selama 3 bulan ke depan. Tidur di kamar Nizam dan Gazi. Tapi meskipun begitu, aku tidak bisa lagi mengurusmu. Jadi segeralah menikah dengan Ayuna. Aku yakin seorang sarjana sepertinya bisa jauh lebih baik dalam mengurusmu, tegasku. Mas Restu hanya diam. Mbak Nilam tenang saja. Kami tentunya akan segera menikah dan keperluan Mas Restu Mbak tidak usah memikirkannya, karena ada aku yang akan mengurusnya, sahut wanita itu dengan senang. Wajahnya berbinar karena seolah menang dalam perlombaan.